Ayah Mirna sebut keluarga Jessica Wongso diperas kuasa hukum. Oto Hasibuan, biarkan fitnah saya terus. Surat tersebut, kalau gua kasih tahu, memang Jessica itu kan ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh advokat. Itu keinginan dia, bukan inisiasi gua. Harus gua klarifikasi dulu, harus gua tekankan dulu. Cuman bagaimana cara Jessica menyampaikan dari dalam lapas ke luar? Nggak bisa kan? Caranya bagaimana? Akhirnya gua punya ide, tulis surat aja, lalu dibacakan oleh orang terdekat Jessica di situ. Siapa? Ya Bang Bostam. Karena Bang Bostam yang memang sejak awal mengikuti perkara tersebut. Ya, tidak semua orang, aku aja. Aku pada saat permasalahan yang lalu, aku pikir aku sudah menjadi orang yang paling tegar gitu ya. Tapi ternyata aku tidak ada apa-apanya kalau dibanding dengan Jessica. Jessica itu kesan pertama ketemu dia lemah lembut, senyum, ramah, sapa, dan berbicara dengan dia seperti orang yang sangat berpendidikan. Jadi dalam hati aku bertanya-tanya gitu loh, masa sih gitu? Emang bener? Kok tidak kontradiktif dengan perilakunya Jessica? Tidak ada yang ini, menurut aku normal-normal aja. Ini semua sudah campur tangan Tuhan. Siapa yang bisa menolak logika ini? Artinya keyakinan dia terhadap Tuhannya saya ragukan. Karena ini campur tangan Tuhan. Gimana? Ada orang bersalah melakukan pembunuhan sudah 7 tahun, tapi beritanya muncul lagi. Yang dimunculkan apa? Penuh kejanggalan-kejanggalan. Ini adalah satu hal yang tidak wajar ini. Saya sekarang berpikir, ada orang yang berkomentar itu korban dari film Netflix. Salah. Dokumenter Netflix tidak pernah menayangkan hasil dari tayangan itu membenarkan satu pihak. Tidak, dia menampilkan dari sudut pandang yang berbeda. Sehingga kita sebagai masyarakat kita bisa menilai bahwa memang oh iya ada kejanggalan. Ternyata pada saat kita lihat lagi persidangan yang masih ada di YouTube, sama semuanya. Apa yang korban film. Nah ini cara Tuhan. Ini bukan main-main. Jadi saya ingatkan, firasat saya ini akan terjadi, akan tumbang satu persatu dan kebenaran akan terungkap. Aja jalannya, nanti Tuhan nggak tidur kan Ibu bilang. Nanti kamu ikutin proses yang di Indonesia, dia bingung di sini proses hukumnya kok begini. Dia kan selalu, dia bilang kan selalu, kenapa Dedek kok dikurung di sini gitu. Dia selalu bilang kayak gitu. Dari dulu tuh dari Polda, salahnya apa katanya. Dia tuh bingung gitu. Tapi dia bisa kuat karena kan ada didampingin sama lawyer-lawyernya yang semuanya, Bang Uto, Pak Bostam, Kak Eli, mendampingi dia, dikuatkan. Dan Ibu juga harus kuat di hadapan dia. Jadi kita saling menguatkan begitu. Sebenarnya dia itu juga hancur, Ibu tahu. Tapi dia nggak kasih lihat Ibu. Bisa di negara kita ini ada orang yang tidak bersalah dihukum, maka fatalnya bisa jadi ada orang yang bersalah tidak dihukum. Rusak negara ini kalau ini nggak beres. Bener, Jessica kalau nggak bebas, rusak negara ini. Ini pilihan. Maka kalau sudah keadaan yang krisis begini, keadaan yang darurat begini, harusnya pimpinan tertinggi negara turun, ambil sikap. Kalau menurut begitu, ambil sikap, take over kasus ini, selesaikan. Biar nggak blunder. Biar tidak ada Jessica lain lagi. Cukup sampai di Jessica aja ya. Ini liar, ini perkara akan sangat liar sekali. Ingat, pesan gue cuma satu. Kalau perkara tersebut, dalam perkara tersebut orang yang tidak bersalah bisa dihukum, maka semiotik berpikir kita balik. Berarti orang yang bersalah bisa tidak dihukum. Kayak ibaratnya saling, Ibu kuat, Jessica juga kuat. Jadi Ibu lihat Jessica kuat, Ibu juga kuat gitu. Jadi saling menguatkan gitu. Jadi nggak boleh ada, Ibu tuh nggak boleh nggak kuat. Nanti kalau Jess tahu dia juga nggak kuat gitu. Jadi kami saling menguatkan. Tapi, aduh, Ibu kalau ngomong gimana ya? Nanti saya kalau ngomong, Jess pasti sedih. Jessica jadi sebenarnya, gimana Tante? Jessica baik-baik aja selama ini. Dan teman-teman banyak terima kasih. Dan saya sedih kalau Bang Uto juga difitnah. Saya nggak bisa ngomong. Teman saya sekarang tegaskan,
Bang Oto itu ikhlas membela Jessica. Saya tidak membayar sepeser pun kepada Pak Oto. Pak Oto itu ikhlas tulus membela Jessica. Saya tegaskan di sini bahwa Bang Oto benar-benar tidak menerima bayaran dari saya. Kasus pembunuhan berencana dengan kopi-kopi cyanida yang heboh 7 tahun lalu kembali viral. Hal ini lantaran Netflix menayangkan film dokumenter yang menyajikan fakta berbeda dari sisi terdakwa, yakni Jessica Kumala Wongso. Sejak kasus kembalinya dibicarakan publik, ayah korban pembunuhan Wayan Mirna Salihin yakni Edi Darmawan Salihin belak-belakan bicara ke media soal kuasa hukum Jessica Kumala Wongso, yakni Oto Hasibuan. Dalam wawancaranya bersama Karni Ilyas di YouTube, Edi Darmawan menyebut Oto Hasibuan memeras keluarga Jessica Kumala Wongso untuk membayar dirinya sebagai kuasa hukum. Itu kan keluarga Jessica sampai jual rumahnya gara-gara diperas sama si Oto, ujar Edi dilansir hoops.id di kanal YouTube Karni Ilyas Kamis 9 November 2023. Menanggapi hal itu, ternyata Oto Hasibuan hanya santai saat diwawancarai Ray Utami. Oto mengatakan dirinya rela difitnah. Saya kira itu sudah clear dan Jessica sudah bikin pernyataan kalau saya Rp1 dan tidak pernah dan tidak mau dibayar. Katanya dilansir dari tayangan Dia Ray di kanal YouTube Ray Band Entertainment Rabu 9 November 2023. Dia juga mengatakan jika profesi pengacara tidak selalu identik dengan uang, dirinya bahkan secara tidak langsung menyampaikan syukur atas nikmat yang diberikan Tuhan. Seorang pengacara tidak selalu terkait dengan uang. Tuhan itu baik loh sama saya selalu diberi rezeki lebih dari apa yang pernah saya pikirkan. Di sisi lain, untuk mengatakan bahwa di kantornya tidak hanya Jessica yang digratiskan, jadi di kantor saya bukan cuma Jessica yang tidak berbayar. Ada klien lain yang layak dibantu, ya saya gratiskan. Kalau dia menuduh saya itu perbuatannya kan fitnah, saya bukan pengacara kemarin sore. Dia juga mengatakan bahwa sebetulnya dirinya sangat berempati terhadap kehilangan ayah Mirna. Saya sampaikan kepada ayahnya Mirna, saya respect dan berduka dengan kematian Mirna. Jadi saya pikir kalau dengan memfitnah saya ayahnya Mirna terhibur dan berbahagia dengan kematian anaknya, ya gak apa-apa, biarkan fitnah saya terus. Gak ada salahnya, toh saya difitnahkan karena benar. Kalau nggak benar kan saya nggak mungkin kena fitnah. Saya tidak tinggi karena dipuji, saya juga nggak rendah karena dihina. Ya saya begini-begini saja, tidak mempengaruhi apapun, itu prinsip hidup saya, ucapnya.